Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Indonesia dikenal sebagai kembarannya Brazil kalau ngomongin ekosistem sungainya. Walau nggak 100% mirip, tapi nyatanya banyak ikan-ikan asal Amerika Selatan yang bisa hidup woles dan slow di sini. Karena secara iklim, Amerika Selatan dan Indonesia sama-sama punya iklim tropis. Nggak cuma ikan-ikan aja, pemain bola asal negara Amerika Latin juga banyak yang akhirnya menetap di sini karena negaranya yang indah. Kamu ada yang ngikutin bola Indonesia nggak? Daripada ngelantur gini, aku jadi mikir, walau bentuk sungai dan cuacanya mirip sama Amerika Selatan, kenapa ya kok Indonesia nggak punya ikan predator yang gede? Dalam arti, di sini kamu bakal sulit nemuin ikan-ikan yang ukurannya misal sebesar arapaima atau piraiba. Kebanyakan yang naik ke media berita palingan cuma ikan lele 1 meter atau ikan gabus atau ikan laut yang kayak ikan kerapu yang waktu itu jadi buah bibir. Apakah emang sulit buat seekor ikan bisa bertahan dan tumbuh sampai ukuran sebesar itu di Indonesia? Di mana kadang perairannya bisa dapat gangguan dari aktivitas manusia. Well, mari cari tahu. Apakah benar Indonesia nggak punya ikan predator yang gede? Apakah Indonesia bukanlah tempatnya ikan predator besar tinggal? Pada bulan Mei lalu, ada sebuah berita yang cukup menggegerkan warga Bogor, di mana di kota hujan tersebut ditemukan seekor ikan air tawar yang ukurannya masif alias gede banget. Video yang mengabadikan penangkapan ikan ini nunjukin ada 4 orang laki-laki dewasa yang menggotong ikan ini ke daerah daratan. Karena emang ikannya gede banget dan berat banget, 4 orang ini membawa ikan itu sambil sempoyongan. Ikan tersebut diketahui adalah jenis Pangasius atau ikan patin. Gak ada yang tahu mengapa ikan patin itu bisa tumbuh segitu besar di Danau Lido Bogor. Keadaan alam dan perairan tawar di Bogor udah sangat modern. Kotanya udah tumbuh sebagai kota yang penuh modernisasi. Agak mengherankan juga kenapa ada ikan sebesar itu yang ditemui di kota tempat bendungan Ketumpala. Tandanya walau maju secara peradaban, tapi ekosistem Danau Lido masih sangat asri sehingga ikan patin ini bisa tumbuh sebesar itu. Ikan patin yang ditemukan sama warga ini diperkirakan panjangnya mencapai 1 meter, lebih dengan bobot 40 kilograman. Nah, emang besar, namun jika dibandingkan dengan para ikan di Amazon, nyatanya ikan patin ini masih sangatlah kecil. Nggak usah jauh-jauh ke Amazon deh, ikan-ikan di Sungai Mekong juga ukurannya jauh lebih besar daripada ikan-ikan yang hidup di Nusantara. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa Indonesia seperti malu-malu dalam menghasilkan ikan predator yang ukurannya raksasa? Padahal dilihat dari ekosistem sungai dan kuantitas sungainya, Indonesia sungguh punya ruang untuk seekor ikan bisa bertumbuh sampai ukuran maksimalnya. Menurut banyak orang, ada sekitar 5 ekor ikan predator Indonesia yang sering dipelihara dan sangat dikenal oleh masyarakat pecinta ikan hias. Yang paling dikenal pastilah arwana, cana, dats, dan juga belida juga ikan tapah. Dari semua ikan tersebut, cuma ikan tapah lah yang dikenal sebagai ikan raksasa karena ukurannya yang bisa mencapai lebih dari 2 meter. Jenis ikan lainnya terbilang ikan yang punya ukuran yang sedang-sedang saja karena rata-rata dari ikan tersebut paling cuma 1 meteran yang lebih. Nggak ada yang benar-benar mencapai ukuran raksasa. Dilansir dari merdeka.com, ada sekitar 4 jenis ikan predator dengan ukuran raksasa yang terpantau hidup di Indonesia. Salah satu dari ikan dalam ukuran tersebut adalah arapaima yang habitat aslinya di Amerika Selatan. Kalau dilihat dari kacamata yang lebih luas, eksistensi arapaima sebenarnya nggak terlalu mengancam karena ikan ini nggak pernah terpantau bisa beranak pinak di sini. Menurut penelitian, ikan bukanlah makhluk hidup yang punya lampu merah soal pertumbuhan badan mereka. Ikan akan terus tumbuh sampai ujung umur mereka. Namun pertumbuhan ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Mungkin kayak misal, kamu yang suka nongkrong sama anak-anak yang pintar, ada kemungkinan besar juga kamu jadi pintar. Begitu pula dengan ikan. Kalau lingkungan mendukung dan punya potensi buat mensupport pertumbuhan badannya, maka ikan tersebut juga bakal makin besar. Ikan nggak pernah berhenti tumbuh, ada juga yang cuma butuh beberapa bulan sampai mereka mencapai umur produktif dan dewasanya. Ada juga yang butuh lebih dari 10 tahun untuk mencapai ukuran maksimalnya. Kebanyakan ikan dengan ukuran besar bakalan bergerak lebih lambat ketimbang ikan yang ukurannya lebih kecil. Makanya ikan kayak arapaima sangat mudah untuk ditangkap karena gerakannya yang lambat, sedangkan ikan kecil seperti cana limbata atau cupang alam bakalan sulit ditangkap karena gerakannya yang gesit. Amazon mungkin menjadi rumah yang sangat nyaman buat banyak jenis ikan yang sejak dulu berevolusi menjadi ikan-ikan dengan ukuran besar.
Soalnya ada sebuah fosil nenek moyang Arapaima berumur 13 juta tahun yang ditemuin di Kolombia, yang mana ada tempat tinggal yang mereka tinggal. Nggak kayak piranha yang nenek moyangnya berada di Jerman. Arapaima emang asli ikan Amerika Selatan. Ternyata sebab kenapa ikan-ikan di Amazon bisa tumbuh besar karena sumbangsi mereka untuk alam juga diperlukan. Selain itu, sumber makanan di Amazon juga sangat melimpah, apalagi hutan hujannya. Ikan-ikan besar yang omnivora kayak pacu adalah salah satu ikan yang berjasa menyebar benih pohon yang akhirnya bakalan jadi pohon yang baru. Caranya, buah yang jatuh dari pohon bakal dimakan sama mereka. Nantinya, biji dari buah ini akan terbuang dari limbah si ikan dan masuk ke tanah. Disitulah proses tatanan alam ini berlangsung. Selain itu, ikan-ikan besar ini bisa membawa benih pohon tadi ke jarak yang sangat jauh dari tempat mereka memakan buahnya. Satu ikan besar bisa berenang sejauh 5 kilometer. Sungai dan hutan hujan menjadi dua sektor yang paling menghidupi ikan-ikan asal Amazon. Alam yang sangat asri dan suplai makanan yang melimpah membuat banyak ikan asal Amazon bisa tumbuh sangat besar. Lalu mengapa ikan di Indonesia nggak ada yang gede? Ikan air tawar di Indonesia terbesar mungkin diwakili oleh jenis catfish atau lele. Karena ikan ini paling terkenal sering ditangkap sama orang dan ukurannya besar. Walau punya sungai yang sangat besar, namun jarang ada tangkapan ikan berukuran raksasa yang terdokumentasi. Sedangkan menurut catatan, nggak banyak ikan yang bisa tumbuh lebih dari 2 meter di Indonesia. Mungkin alasan utamanya adalah secara geografis. Evolusi ikan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, nggak mirip dengan yang ada di Amazon. Sedikit sekali ikan berukuran besar yang bisa hidup dan tumbuh sampai ukuran maksimalnya di sini. Mungkin ada, namun belum pernah ketangkep dan terdokumentasi. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua mempunyai sungai yang sangat panjang. Sungai Kapuas di Kalimantan menjadi yang terpanjang dengan total panjang mencapai 1.143 km. Amazon ukurannya 4 kalinya dan menyambung di beberapa negara. Faktor ini bisa menjadi acuan mengapa Indonesia nggak memiliki ikan sebesar 3 meter lebih. Karena memang sungai di maksudnya di Indonesia selalu terputus dan panjangnya nggak segede di sungai Amazon. Mungkin upayanya kalau Indonesia bergabung dengan Thailand dan nggak dipisahkan laut, ikan-ikan juga bisa jadi laut besar. Karena dengan nggak keputus, suplai makanan ikan bisa jadi lebih banyak dan ikan bisa bergerak lebih luas. Pergerakan ikan juga bisa menjadi faktor bertambahnya ukuran mereka. Selain karena faktor pakan yang kaya nutrisi dan juga lingkungan alam yang asri. Tapi, untuk bilang Indonesia nggak punya ikan air tawar raksasa mungkin terlalu berlebihan. Karena nyatanya, Indonesia juga punya beberapa jenis ikan yang bisa tumbuh besar, walau tidak bisa sebesar Arapaima di Amazon. Kebanyakan ikan besar di Indonesia adalah ikan lele dengan contoh ikan tapa atau walagoleri yang maksimal ukurannya mencapai 2 meter. Eksistensi ikan tapa di Kalimantan dan Sumatera menjadi legenda tersendiri. Karena banyak warga sekitar yang meyakini mereka bisa memakan manusia. Mungkin ceritanya mirip Gunch Catfish di India. Gak cuma berhenti di situ, Indonesia juga punya koleksi ikan air tawar yang besar lainnya, yaitu Polydactylus majorcir, atau biasa dikenal dengan sebutan King Threadfin. Ikan aneh ini hidup di perairan Papua dengan bentuk kayak gabungan antara ikan lele dan ikan tarpun. Warna badan mereka silver. Terus juga punya kumis di bawah badannya. Kumis di ikan ini juga aneh banget karena nggak berada di daerah mulut dan letaknya di dekat pelvic fins mereka. King Threadfin merupakan ikan monster yang bisa tumbuh nyampe hampir 2 meter, tepatnya di angka 170 cm. King Threadfin pas kecil kelihatan kayak ikan patin karena matanya besar dan warna badannya yang putih. Sisik mereka belum terlalu kelihatan, tapi sungut-sungut di bawah badannya udah panjang-panjang. Ikan besar lainnya yang hidup di Indonesia banyak berasal dari spesies belut. Belut emang kelihatan kayak binatang yang badannya kecil, tapi nyatanya mereka bisa tumbuh sampai sangat panjang. Anguilla bengalensis bisa tumbuh mencapai 2 meter menurut situs fishbase.com. Belut ini mungkin diyakini menjadi salah satu hewan mitos di Bali dengan nama bejulit. Karena menurut pengakuan beberapa warga lokal, belut ini bisa tumbuh mencapai 3 meter di Sungai Bali. Tapi balik lagi, belum ada dokumentasi resmi yang menunjukkan keaslian fakta tersebut. Penyebaran ikan ini cukup luas, soalnya bisa ditemuin di India sampai ke Indonesia.
Ikan besar ini juga datang dari keluarga ikan lele. Mereka juga disinyalir memakan jasad manusia di India. Bagarius yareli dan Bagarius bagarius menurut fishbase.com juga bisa hidup di Indonesia. Emang cukup banyak jenis ikan asal India yang bisa juga ditemui di Indonesia. Padahal jarak kedua negara ini sangatlah jauh. Carang limbata punya bentuk mirip dengan cana gajua di India. Sampai klasifikasinya sampai sekarang masih jadi perdebatan. Bagarius yareli dan Bagarius bagarius diyakini bisa tumbuh mencapai 2 meter dalam fakta yang dirilis oleh fishbase.com. Namun, masalah ukuran ini juga jadi perdebatan karena menurut Wikipedia, Bagarius bagarius dikenal sebagai dwarf gunch alias gunch mini. Aku sendiri punya gunch catfish di rumah. Ikan ini sangat eksotis, walau secara mental mereka lebih suka menjadi ikan introvert alias mending diem daripada gerak. Namun di alamnya ikan ini memanglah ambush predator sejati. Beberapa jenis lele memang bisa tumbuh sangat besar, begitu juga belut. Namun masih ada satu pertanyaan lagi yang muncul. Emang beneran banget nih, Indonesia dengan sungai yang luas dan banyak nggak punya satupun jenis ikan yang bisa menandingi ukuran arapaima gigantik di Amazon. Setelah sebelumnya aku meyakini ikan Indonesia nggak ada yang bisa sebesar itu. Aku jujur kaget karena ternyata ada ikan air tawar di Indonesia yang bisa tumbuh mencapai ukuran yang sangat besar melebihi ikan arapaima. Pristis microdon terbesar pernah ditemui di Afrika Barat dengan ukuran 7 meter dan kerennya spesies ini hidup di Indonesia. Jadi ada ikan asal Indonesia yang bisa menandingi arapaima dengan ukurannya. Pristis microdon adalah ikan gergaji atau large tooth sawfish. Distribusi ikan ini emang sangat luas karena mereka hampir bisa ditemuin di seluruh dunia. Namun menurut catatan, nggak ada yang menyebutkan kalau ikan gergaji juga hidup di Amazon. Jadi secara fakta, emang ada ikan monster dengan ukuran raksasa yang menandingi ukuran arapaima yang hidup di Indonesia. Walau saat ini populasi mereka sangat berkurang dan udah jarang ikan gergaji yang bisa tumbuh mencapai 7 meter. Kasusnya mirip dengan arapaima yang ukuran maksimumnya bisa mencapai 4 meter lebih. Namun di alam, kebanyakan ikan ini hanya berukuran 2,5 meter paling besar. Sampai saat ini, keberadaan shellfish 100% dilindungi oleh pemerintah. Mereka dulu sempat hidup di Danau Sentani. Namun lama-kelamaan, populasi mereka makin terkikis. Dan sekarang udah nggak lagi terlihat di sana. Terakhir ikan gergaji tertangkap di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Untuk melindungi ikan ini, ada sebuah lembaga konservasi bernama Shellfish Indonesia yang memang bergerak secara penuh dalam upayanya untuk menjaga populasi ikan ini agar nggak punah. Mereka berujar kalau Indonesia punya habitat ikan gergaji terluas di dunia karena bisa ditemuin di 3 pulau berbeda yang terpisah oleh laut. Dengan itu, Shellfish Indonesia selalu bergerak memberi edukasi serta pengertian kepada khalayak ramai kalau ikan ini emang sangat-sangat dilindungi. Lembaga yang berasal dari Merauke ini aktif memberi banyak edukasi ke sekolah dan ke berbagai kelompok masyarakat di sana. Terlihat pula, faktor ikan gergaji semakin sedikit bukan cuma karena habitat yang rusak. Ikan ini juga sering nggak sengaja ketangkep dan yang ketangkep itu ukurannya masih sangat kecil. Dari situlah, Shellfish Indonesia terus berjuang memberi banyak berita serta edukasi agar masyarakat di sana juga bisa menjaga ikan ini dengan lebih protektif. Kesimpulan, walau Indonesia nggak punya ikan yang bisa tumbuh besar dalam jumlah banyak, nyatanya alam kita juga masih punya ikan yang nggak kalah besarnya dengan arapaima. Indonesia juga masih sangat berpotensi menjadi rumah bagi ikan-ikan agar bisa tumbuh besar. Tumbuh mencapai ukuran maksimalnya dengan disupport oleh keadaan alam yang baik dan sumber makanan yang melimpah. Aku juga nggak tahu persisnya. Siapa tahu memang ada ikan yang sangat besar hidup di kedalaman hutan Kalimantan atau dalamnya Toba dan aslinya sungai di Papua. Semua masih menjadi misteri karena nggak banyak yang mencari tahu. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah ada ikan terbesar bahkan melebihi ikan arapaima di Indonesia? Kalau kamu tahu, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.